Mandiri Tunas Finance kita punya kebijakan diversifikasi produk. Itu sudah mulai kita lakukan sekitar 2 atau 3 tahun terakhir. Kita sudah lakukan produk diversifikasi. Salah satunya adalah kita punya program yang namanya kredit multiguna. Kredit multiguna ini diberikan kepada customer existing kita yang sudah punya kendaraan. Mereka bisa kita kasih pinjaman lagi untuk segala macam kebutuhan. Hai Clickers, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom dalam program CEO Bicara. Pada edisi kali ini kita akan membahas bisnis pembiayaan. Bersama saya telah hadir CEO Mandiri Tunas Finance, Bapak Arya Suprihadi. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar Pak? Pak Mensirom, apa kabar? Baik. Pak Arya, ruangannya keren sekali nih Pak. Ya, ini bagian dari pelayanan kita pada nasabah kita, jadi ini kita namakan Customer Executive Lounge. Jadi nasabah kalau udah lunas dia bisa melakukan pengambilan BPKB atau melakukan transaksi pembayaran angsuran di sini supaya mereka tempatnya bisa nyaman. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis pembiayaan Pak ya. Ya. Kita tahu bahwa di tahun 2019 dan juga mungkin di 2020 ini kondisi ekonomi sangat menantang gitu. Nah, kalau dampaknya bagi bisnis pembiayaan khususnya otomotif seperti apa Pak? Ya seperti kita tahu lah kalau di tahun lalu tuh kita juga sama-sama tahu bahwa kondisinya juga kurang begitu menggembirakan. Kita tahu dalam setahun penuh tuh tahun politik lah kalau kita bisa bilang kan. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan politik yang secara tidak langsung akibatnya bisa mengakibatkan penjualan kendaraan pun juga berkurang. Kita dari data Gaikindo tahun lalu penjualan kendaraan turun hampir sekitar 9-10%. Nah itu otomatis mempengaruhi perusahaan pembiayaan. Karena untuk perusahaan pembiayaan tuh hampir sekitar 75% itu membiayai sektor otomotif dan baik mobil maupun motor. Jadi itu akan sangat berdampak sekali. Nah kalau kita lihat di tahun ini prediksi Gaikindo pun menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan signifikan. Jadi prediksinya penjualan kendaraan di tahun 2020 itu kurang lebih hampir sama dengan penjualan kendaraan di tahun 2019. Belum lagi itu statement itu terjadi sebelum adanya dampak virus corona yang kita sama-sama tahu. Jadi prediksi kita memang di tahun ini pertumbuhan penjualan kendaraan akan terkoreksi, perkiraan kita. Namun apa yang harus kita lakukan selaku perusahaan pembiayaan, Mandiri Tunas Finance kita punya kebijakan diversifikasi produk. Itu sudah mulai kita lakukan sekitar 2 atau 3 tahun terakhir karena kita tahu perusahaan pembiayaan ini tidak mungkin hanya juga bergantung kepada pembiayaan mobil baru yang selama ini kita lakukan. Pembiayaan mobil baru ini kalau kita lakukan terus pertumbuhannya nggak timbul signifikan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat orang selalu bilang potensi penduduk Indonesia luar biasa besar. Kemudian rasio kepemilikan rumah tangga terhadap mobil juga masih kecil. Jadi peluang atau potensinya masih besar. Namun kalau kita lihat ternyata penjualan kendaraan itu kita belum pernah mencapai kembali angka rekor yang pernah terjadi di tahun mungkin 2012-2013 sekitar 1,2 juta unit. Setelah itu angkanya turun terus. Nah, kita lihat ya memang ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa penjualan kendaraan itu tidak bertumbuh. Pertama memang salah satunya adalah kondisi ekonomi. Yang kedua behavior. Behavior masyarakat sekarang trennya kan kendaraan umum mudah gitu kan, kemudian ada fasilitas ojek online atau taksi online yang memberikan kemudahan. Jadi hal itu menyebabkan permintaan terhadap kendaraan pun juga terkoreksi berkurang. Itu yang terjadi. Memang kalau dilihat pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan penjualan kendaraan menurun, otomatis pembiayaan pun
berusaha untuk mencari strategi bagaimana kita bisa survive di tengah penurunan penjualan kendaraan ini. Pak, kalau kita bicara yang belakangan terjadi kan situasi kita tahu lah virus corona jadi perhatian bersama gitu. Ya. Nah, kalau bagi perusahaan pembiayaan kira-kira dampaknya seperti apa ya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dampaknya ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Kalau kita tahu dampak jangka pendek yang paling terasa, yang paling langsung bisa dilihat adalah menurunnya jumlah wisatawan. Kami juga membiayai beberapa pengusaha-pengusaha wisatawan, baik itu kendaraan bis, kendaraan-kendaraan yang sifatnya rental. Itu yang dampak yang paling pertama, yang paling terkena karena jumlah wisatawan yang datang terutama di daerah Manado, daerah Bali, Denpasar maupun daerah Bintan, Batam itu jumlah turisme dari China banyak sekali. Dan itu yang paling dampak pertama dan saya yakin nanti secara global pun akan mempengaruhi karena pertumbuhan pariwisata kita dominasinya kan dari China, wisatawan dari China. Itu yang pasti akan pertama terdampak. Kita belum tahu sampai berapa lama virus corona ini akan bertahan. Namun dalam jangka panjangnya akan mempengaruhi secara keseluruhan. Sebagai contoh, China kontribusi terhadap perdagangan terhadap perekonomian global itu hampir sekitar 16%. Itu baru dari sisi China-nya. Indonesia banyak bergantung komoditas penjualannya juga ke China. Kalau virus ini dalam jangka pendek memang tidak bisa terselesaikan, akan terjadi dampak panjang. Salah satunya adalah penurunan khususnya dalam hal ekspor komoditas. Dan itu kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia kan pasti bergantung di sana. Dampaknya buat perusahaan pembiayaan salah satunya adalah kebutuhan akan kendaraan juga berkurang. Karena kita kalau untuk kaitan komoditas, selain kita juga membiayai kendaraan-kendaraan sifatnya retail passenger, kita juga melakukan pembiayaan kendaraan-kendaraan sifatnya komersial, alat berat yang pasti akan berdampak apabila terjadi penurunan kebutuhan di sektor komoditas. Itu mungkin dampaknya kalau kita bisa bilang. Pak, kalau terlepas dari itu situasi ekonomi juga masih cukup menantang Pak ya di tahun ini kemungkinannya. Ya, kalau kita tahu ekonomi di tahun lalu biasanya pada saat ekonomi agak slow down, setelah tahun berikutnya biasanya pick up. Kalau kita lihat peluang atau potensinya sebenarnya sudah di depan mata gitu kan. Kita lihat kondisinya sudah stabil, ekonomi sudah stabil, kemudian sudah disusun kabinet di pemerintahan yang baru, kondisi politis juga relatif stabil. Ya harapannya sebenarnya tahun ini adalah perbaikan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu misalnya orang mengerem pembelian kendaraan, harusnya mereka akan realisasikan di tahun ini. Tapi kembali lagi ternyata di depan ini ada terjadinya wabah virus corona yang menyebabkan tentunya akan berimpact juga terhadap perekonomian di Indonesia maupun secara global. Kalau kita bicara kondisi makro sebetulnya lumayan kondusif ya. Suku bunga kita tahu juga relatif rendah gitu. Betul. Nah, apakah itu tidak mampu Pak untuk mendorong laju permintaan kendaraan bermotor di Indonesia? Ya, memang kemarin Bank Indonesia kan sempat menurunkan kembali ya suku bunganya. Namun tentunya pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung dari situ karena ada beberapa parameter atau faktor lain. Salah satunya mungkin nilai tukar, kondisi nilai tukar di mana kondisi itu juga sangat mempengaruhi juga. Kemudian daya beli masyarakat itu juga mempengaruhi juga. Jadi memang kalau dalam situasi sekarang ini kita berada posisi yang wait and see. Dampaknya seperti apa? Pemerintah kan berusaha untuk memberikan stimulus juga kan untuk di daerah-daerah pariwisata itu mereka memberikan beberapa paket-paket kebijakan yang bisa meringankan, artinya bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut akibat dari dampak ini. Tapi kita sama-sama tetap berharap lah, kita sama-sama mudah-mudahan ini bisa segera berakhir dan akhirnya kalau masalah virus ini sudah selesai rasanya kita akan kembali, pertumbuhannya juga akan kembali membaik. Pak, dengan berbagai risiko tadi dan berbagai ancaman, tentu Mandiri Tunas Finance juga menyiapkan strategi-strategi untuk 2020 ini. Kira-kira apa aja Pak strategi yang akan disiapkan? Mungkin seperti yang saya sampaikan di depan, kita sudah lakukan produk diversifikasi. Salah satunya adalah kita punya program yang namanya kredit multiguna.
Kredit multiguna ini diberikan kepada customer existing kita yang sudah punya kendaraan. Mereka bisa kita kasih pinjaman lagi untuk segala macam kebutuhan. Ada kebutuhan misalnya untuk kebutuhan usaha. Dia sudah punya kendaraan, nyicil kendaraan, bisa di top up. Atau misalnya dia belum pernah menyicil kendaraan, dia sudah punya kendaraan. Kendaraannya digunakan untuk misalnya untuk usaha, dia perlu modal, kendaraan itu bisa diagunkan ke kita. Dan kita punya database customer existing yang cukup besar, cukup banyak, yang bisa digunakan untuk menawarkan kepada mereka produk tersebut. Dan saya yakin segmen itu tidak terpengaruh karena kebutuhan masyarakat akan pinjaman itu relatif masih cukup tinggi ya. Karena kebutuhannya macam-macam nih. Ada kebutuhan untuk misalnya menyekolahkan anaknya, ada kebutuhan misalnya untuk usahanya, ada kebutuhan misalnya untuk kebutuhan dia mau menikah dan segala macam. Dia butuh pinjaman cepat, secara mudah. Nah ini kita sudah siapkan, namanya kredit multiguna. Pertama memang dari database-nya kita cukup besar, cukup banyak yang bisa kita tawarkan itu. Di samping itu kita punya jaringan yang cukup banyak untuk menawarkan ini kepada masyarakat. Dan rasanya itu segmen yang tidak terpengaruh dengan penjualan kendaraan bermotor. Dan kebutuhan itu pasti tetap ada. Jadi itu salah satu strategi Mandiri Tunas Finance untuk mengantisipasi terjadinya penurunan khususnya di penjualan kendaraan bermotor. Ada berapa banyak sih Pak tadi, berapa besar nasabah yang sudah dari database MTF tadi? Ya. Potensial. Kita sebagai gambaran nih, setiap bulan kita menyalurkan pinjaman baru hampir sekitar 9.000 sampai 10.000 orang setiap bulan. Yang customer aktif yang ada di database kita saat ini kurang lebih sekitar 300.000 orang. 300.000 jumlah yang cukup besar. Itu yang masih aktif karena masih ada lagi yang mungkin yang sudah pernah lunas. Nah itu juga peluang atau potensi untuk kita tawarkan kembali pembiayaan oleh Mandiri Tunas Finance. Mungkin ada sedikit tambahan. Kaitannya memang pada saat situasi seperti ini, salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan efisiensi. Salah satu efisiensi yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan proses ini secara lebih efisien dan efektif dengan menggunakan digitalisasi. Jadi salah satu kemudahannya adalah nanti kita coba buat prosesnya menjadi semakin mudah, semakin cepat dengan memberikan program digitalisasi sehingga memudahkan prosesnya makin cepat dan cost-nya akan makin tidak terlalu besar. Kalau kita misalnya mau ekspansi, membuka cabang, cost-nya akan besar ya. Mungkin kita nggak perlu pakai cabang gitu. Kita bisa tempatkan orang dengan gadget yang kita siapkan. Mereka sudah bisa sebenarnya memprospek customer di luar di mana cabang kota tempat cabang kita berada. Jadi kita bisa menjangkau tempat itu secara lebih efisien, secara lebih efektif. Tapi kita bisa memperluas atau memperkuat jaringan kita dengan cara yang lebih efektif, dengan harga yang lebih murah. Dan salah satunya dengan mekanisme digitalisasi yang kita lakukan. Sudah seberapa jauh Pak proses digitalisasi di MTF? Ya, kita sudah berjalan secara bertahap beberapa tahun terakhir. Namun di 2 tahun ini kita masif sekali melakukan perubahan. Pertama, proses sentralisasi processing. Jadi seluruh Indonesia ini aplikasi tidak perlu diproses di cabang karena sudah ada sentralisasi proses. Jadi dimanapun berada sebenarnya sudah secara digital. Jakarta terkonek dengan Jakarta ya? Ada kita punya salah satu sentral processing di luar kota Jakarta. Karena ini prosesnya sudah digital, jadi sebenarnya nggak masalah dia ada di mana. Ya, betul. Nah jadi dari tempat manapun bisa dilakukan proses, langsung dikirim ke proses sentralisasi proses itu untuk memproses aplikasi kita secara terkoneksi dan secara sentral. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan aplikasi kepada para kolektor-kolektor kita yang ada di lapangan. Jadi pada saat mereka mau mengolek atau mengambil angsuran, mereka sudah dilengkapi dengan gadget-gadget dan alat-alat yang memudahkan mereka untuk membantu proses penarikan itu. Yang berikutnya yang sedang kita lakukan, tahun ini kita punya namanya project digital. Itu ada 3 hal sebenarnya yang paling utama. Satu, kita pengen perbaikan proses. Bagaimana proses itu menjadi lebih cepat dengan konsep kita digital. Proses itu macam-macam. Mulai dari proses bagaimana menganalisa kredit supaya cepat bisa approve atau disetujui. Salah satunya kita menggunakan proses digitalisasi. Karena yang namanya data nasabah itu dengan mudah kita bisa akses melalui data-data yang tersedia, misalnya data Dukcapil,
data slick. Dari situ kita udah tahu kapasitas kemampuan nasabah seperti apa, dan itu kalau kita udah proses secara digitalisasi, prosesnya akan sangat cepat sekali. Yang kedua, kita mau melakukan analisa database-nya kita. Kita punya database yang seperti saya sampaikan cukup besar. Kita coba lihat behavior-nya customer. Dari situ kita akan bisa menawarkan kepada mereka produk-produk apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan kita berangkat dari database yang kita sudah lakukan. Yang ketiga, kita gunakan digital ini untuk mempercepat layanan. Customer kalau pengen tahu, oh saya kalau mau mobil ini harganya berapa, angsurannya bagaimana, itu sudah kita siapkan gadgetnya. Tinggal download, mereka udah tahu nih, pengen mobil ini, oh angsurannya mau DP berapa, angsurannya berapa, sudah langsung bisa jadi simulasi, dan kalau mereka mau apply langsung bisa ter-apply di sana. Itu proses yang kita lakukan dalam rangka salah satunya mempercepat dan memperbaiki layanan, serta yang paling penting membuat sistem kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Baik Pak Arya, terima kasih banyak perbincangannya. Demikian tadi Clickers, perbincangan saya dengan CEO Mandiri Tunas Finance. Ikuti terus berita-berita teraktual di portal berita inews.id dan simak videonya di akun YouTube iNews Portal. Saya Mas Sirom, undur diri.